Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang siswa Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah tega membacok gurunya yang sedang mengawasi ujian tengah semester. Pelaku lalu kabur dan melarikan diri. Beginilah kondisi Alifatur Roman, seorang guru di Sekolah Madrasah Aliyah di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, usai dibacok siswanya. Beberapa guru tampak membantu mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat berlangsung ujian tengah semester. Korban yang tengah membagikan soal ujian tengah semester di kelas 11 IPS tiba-tiba disabet-sabit oleh pelaku MAR yang terlambat masuk kelas. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan Raya Semarang Purwodadi dan membuang senjata tajamnya ke lapangan sekolah. Kondisi korban yang cukup parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Informasi yang terakhir yang saya terima itu dari Rumah Sakit Gebuk, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, untuk pelaku sampai saat ini masih dalam pengejaran. Jadi untuk modus operandi belum kita ketahui. Menurut pihak sekolah, pelaku sempat ditegur korban karena tidak kunjung mengumpulkan tugas. Dari Demak, Jawa Tengah, Samsul Arifin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, dan untuk membahas mengenai kasus siswa yang bacok guru ini, kami sudah terhubung bersama dengan AKP Winardi, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat siang, Pak Winardi. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Winardi, ini pelaku sempat kabur menggunakan sepeda motor. Sampai saat ini apakah pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku? Bahwa sampai saat ini pihak Satreskrim Polres Demak telah menangkap pelaku yang dilakukan pada tadi malam sekitar jam 23.30. Kebetulan tersangka bersembunyi di rumah kosong di Desa Rawasari, Kecamatan Gebuk, Kabupaten Grobogan. Oke, Pak Winardi, motif tersangka melakukan hal ini begitu ya, karena apa Pak? Dilatar belakangi oleh apa? Jadi bahwa motif pelaku dengan melakukan penganiayaan terhadap guru, bahwa yang bersangkutan pada saat hari Sabtu telah deadline untuk mengumpulkan tugas belajar yang menjadi tanggung jawabnya para siswa. Namun yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan atau menyelesaikan tugasnya. Karena pada hari Senin akan dilaksanakan ujian tengah semester kenaikan kelas terkait dengan yang sudah menjadi program sekolah. Oke, Pak, mungkin setelah memintai keterangan dari sejumlah saksi, bahkan pelaku, ini cerita sebetulnya kronologisnya seperti apa sih, Pak? Bahwa saya sampaikan di awal, pada hari Sabtu 23 September 2023, para siswa diberikan beban tugas untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan kepada masing-masing siswa, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas. Karena setiap siswa berbeda tugasnya masing-masing, dan kebetulan si pelaku pada saat tanggal 23 tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Sehingga pada hari Senin tanggal 25 September sekitar jam 7.30 yang bersangkutan ke sekolah dengan menanyakan kepada saudara korban apakah yang bersangkutan bisa mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas yang sudah menjadi timeline atau deadline tanggal 23 tersebut, sehingga si korban tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian tengah semester. Dengan kejadian tersebut, selanjutnya karena tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester, pelaku pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, pelaku mengambil sabit yang disimpan di rumahnya, kebetulan di belakang lemari di dalam rumah. Selanjutnya pelaku datang kembali ke sekolah dengan membawa sabit yang disimpan di belakang punggung si pelaku.
pada saat sesampainya di sekolah, pelaku langsung masuk ruang kelas yang kebetulan di dalamnya ada si korban yang pada saat itu tuh melarang si pelaku untuk tidak mengikuti ujian tengah semester. Oke. Dalam ruangan tersebut langsung pelaku membacok korban yang pada saat itu posisi si korban melakukan pengawasan terhadap siswa yang melakukan UTS dengan bacokan pada leher dan lengan kiri. Oke, baik. Pak, sudahkah mendalami keterangan dari pelaku ini, Pak? Kenapa pada akhirnya memilih untuk melakukan tindakan kriminal seperti membacok sang guru ketika pada akhirnya dia bisa saja malah masuk penjara? Ini seorang anak yang masih di bawah umur, mungkin bisa dikatakan, Pak. Ya, karena pelaku sakit hati terhadap larangan dari guru untuk tidak bisa melaksanakan ujian tengah semester karena hal tersebut menjadi kesempatan terakhir, jadi tidak bisa ditawar lagi. Oke. Pak, mungkin soal kepemilikan celurit dari siswa tersebut, apakah sudah didalami juga oleh pihak kepolisian? Itu sabit ya Mbak ya, sabit untuk untuk pertanian ya. Jadi itu kebetulan ada di dalam rumah sehingga yang diambil itu aja. Oke, artinya itu milik kedua orang tua dari pelaku? Ya. Oke, mungkin Pak bisa diinformasikan kesehariannya sang anak pelaku ini seperti apa sehingga memang tidak mengumpulkan tugas, begitu. Adakah sebelumnya masalah di persekolahannya? Hasil pemeriksaan kami bahwa yang bersangkutan pelaku setiap sepulang dari sekolah pada malam harinya bekerja untuk membantu di tempat warung nasi goreng. Oke. Dengan adanya kejadian ini, Pak, pelaku penanganannya seperti apa? Apalagi pelaku ini masih di bawah umur, Pak. Ya, bahwa kami dalam penanganan terhadap kasus anak memang berbeda dengan pelaku dewasa. Kami tetap secara maraton untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak karena ada dibatasi dengan waktu untuk proses penyidikannya. Dan tentunya kami juga koordinasi dengan pihak dinas sosial terkait dengan anak. Oke, untuk ancaman hukuman sendiri Pak mungkin bisa diinformasikan? Untuk ancaman hukuman, kita dari penyidik menerapkan pasal 355 ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1, lebih subsidiar 353 ayat 2 dengan ancaman pidana selama-lamanya 12 tahun. Oke. Pak, kondisi dari korban sampai saat ini seperti apa? Korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Karyadi, namun saat ini sudah bisa diajak untuk komunikasi. Oke, baik. Tidak bisa untuk berkomunikasi, Pak? Bisa, sudah bisa. Oh, sudah bisa. Dalam keadaan masih seriuskah, Pak? Kritis? Sudah bisa, sudah normal. Oke, Baik. baik. Terima kasih banyak KKP Winardi, Kasat Reskrim Polres Demak atas waktunya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, selamat siang.